Hari ini kita akan kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan lihat di kitab Rut pasal yang pertama. Mulai Rut pasal yang pertama, mulai ayat yang pertama. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya, kedua anaknya laki-laki dari daerah Moab untuk menetap di sana sebagai perempuan asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi. Perhatikan ya, ini adalah orang Israel. Kan kedua anaknya Mahlon dan Kilion, semua orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke Moab, diamlah mereka di sana. Perhatikan baik-baik ya. Ada seorang keluarga, kepala keluarganya namanya Elimelek, istrinya bernama Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Ini orang dari Betlehem, dari suku Yehuda. Bayangkan apa yang terjadi ketika dia berada di Betlehem Yehuda itu. Di Israel itu terjadi namanya kelaparan yang luar biasa. Di ayat yang pertamanya, pada zaman hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda bersama istri dan kedua anaknya di daerah Moab. Dia menetap di daerah Moab. Jadi kedua orang ini, satu keluarga ini, dia pergi yang dulunya dari tanah Israel, dipergi ke tanah Moab. Bayangkan, Betlehem itu artinya rumah roti. Padahal itu tempat yang diberkati, tanah perjanjian. Bukankah Israel yang dijanjikan Tuhan, tanah perjanjian di Betlehem itu adalah tempat perjanjian yang dijanjikan Tuhan dari zamannya Musa. Tapi ternyata pada momen-momen tertentu, pada hakim memerintah itu terjadi kelaparan yang luar biasa. Dan anehnya, keluarga Elimelek ini tidak mencari Tuhan. Yang dicari justru melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Kemana dia pergi? Dia pergi ke Moab. Dia pergi ke Moab. Kalau dipelajarin ya, Moab ini adalah tanah yang terkutuk. Kenapa Moab ini tanah terkutuk? Nanti kita lihat di Kejadian pasal yang ke-19 ayat 36 sampai 38. Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka, yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Moab. Dialah bapa orang Moab yang sekarang. Yang lebih muda pun melahirkan seorang anak laki-laki yang menamai Ben-Ami. Dialah bapa Bani Amon yang sekarang. Bayangkan ini. Dia pergi ke tanah Moab. Moab ini hasil perjinahan antara bapak dengan anak. Ini daerah terkutuk sekali loh. Dia bukan cari Tuhan, tetapi yang dicari siapa? Cari daerah di luar kehendak Tuhan. Harusnya yang dia cari adalah Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yang dikejar cari Tuhan. Makanya orang itu kalau lari dari hadapan Tuhan, bukan terjadi sesuatu yang powerful dalam hidupnya, justru sebaliknya. Karena hidup kita ini tergantung sama Tuhan. Apalagi kalian ini, kalau hidupmu tidak bergantung sepenuhnya sama Tuhan mulai sekarang, masa depanmu nggak ada yang jamin. Yang jamin kita adalah pribadi Tuhan. Yang jamin masa depan kita ini adalah Tuhan sendiri. Justru mulai hari ini harusnya engkau mulai membangun hubunganmu dengan Tuhan. Dan ketika engkau jauh dengan Tuhan, di luar Tuhan, engkau nggak bisa berbuat apa-apa. Kita ini seperti cara yang nempel pada pokoknya. Kalau kita di luar pokoknya, kita nggak nempel sama pokoknya, apa yang terjadi? Pasti carang ini nggak akan berbuah dan pasti akan dipotong karena harus dimusnahkan. Sama dengan hidup kita, kalau nggak nempel sama Tuhan, kalau kamu hidupmu setengah hati ikut Tuhan, kakimu satu di Tuhan, satu di dunia, kamu nggak sungguh-sungguh, apa yang terjadi dengan hidupmu? Engkau tidak akan ngalamin apa-apa. Coba perhatikan di ayat yang ketiganya. Di ayat yang kedua, nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion, semuanya orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Ini orang Yehuda dari suku keturunan Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, daerah terkutuk itu, diamlah mereka di sana. Apa yang terjadi? Setelah diam di tanah terkutuk tadi, jauh dari hadapan Tuhan, larinya jauh dari hadapan Tuhan. Bukan waktu kesusahan cari Tuhan, malah jauh dari hadapan Tuhan, tinggal di tempat terkutuk. Nah, tempat terkutuk itu apa? Dosa. Dosa itu membuat
kutuk datang dalam kehidupan kita loh. Kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Tapi alasannya ada, baru kutuk itu datang. Apa itu? Dosa. Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Tuhan, terhadap firman Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, kalau itu bertentangan dengan firman, akhirnya mendatangkan dosa. Dan mendatangkan dosa, akhirnya kutuk datang. Ketika kutuk datang, upah dari dosa adalah maut. Apa yang terjadi di ayat yang ketiga? Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi itu. Matilah Elimelek, suami Naomi itu. Sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Jadi perempuan itu tinggal dengan kedua anaknya. Apa yang terjadi, Bu? Ya, kita mesti tahu, kita mesti sadarin bahwa kalau orang jauh daripada Tuhan, pelan-pelan kok akan mengalami kematian. Kematian itu ada dua. Kematian secara fisik. Fisik kita memang selesai di muka bumi ini. Dan yang kedua adalah kematian rohani. Nek kamu tinggal punya fisik yang hidup, tapi rohanimu mati, sebenarnya kamu tidak memiliki kehidupan di dalam hidupmu. Sama dengan kehidupan kekristenan kita. Kamu sekedar datang ibadah, tapi kamu nggak memiliki kehidupan di dalamnya, apa yang terjadi? Yang memancar apa? Kematian. Alkitab katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari sanalah terpancar kehidupan kok. Yang memancar dari hidup kita apa? Kematian atau kehidupan? Harusnya yang memancar dari dalam kehidupanmu dan kehidupan saya adalah kehidupan yang memberkatin banyak orang, yang merubah banyak orang, yang membuat banyak orang mengalami Tuhan dan kenal Tuhan. Saya percaya kalau kita ini dekat dengan Tuhan, hidupmu seperti carang yang nempel pada pokoknya, dan carang itu lambat laun akan berbuah lebat dan jadi berkat bagi banyak orang. Kalau di hari masa muda begini kamu nggak kejar Tuhan, kamu nggak cari Tuhan, dari sisa umur yang Tuhan percayakan ini kamu nggak sungguh-sungguh, apalagi masih muda-muda, nggak cari Tuhan, kamu habiskan waktu dengan sia-sia, nanti kamu akan nyesal. Ada hal yang kita nggak bisa balik lagi. Apa itu? Waktu. Waktu itu kita nggak bisa ulang loh. Makanya kitab Mazmur katakan, ajar aku Tuhan menghitung hari-hari supaya aku beroleh hidup bijaksana. Hari-harimu kamu mesti hitung dengan bijaksana supaya kamu tuh memiliki hidup yang berarti dan bernilai. Pakai untuk sesuatu yang ilahi, pakai sesuatu yang bernilai, yang punya nilai, bukannya dihabiskan dengan hal yang sia-sia, melakukan hal yang sia-sia. Nanti saya percaya kalau kamu seumuran saya sekarang umurnya hampir 47 tahun. Ketika kamu seumuran saya, kamu akan lebih hebat dari saya. Kamu akan lebih urapan, kamu akan lebih dipakai Tuhan, kamu akan lebih diberkati. Makanya dibangun mulai hari ini dengan hidup takut akan Tuhan, hidup komitmen mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan, mendedikasikan sepenuhnya untuk Tuhan. Bukan untuk dihabiskan untuk segala sesuatu yang sia-sia. Melakukan segala sesuatu yang sia-sia yang tidak ada gunanya, percuma. Mulai bangun hari ini, kau cari Tuhan, kau kejar Tuhan, kau kembangkan kapasitasmu, apa yang menjadi passionmu dikerjakan, dilakukan, dan ujungnya apa yang terjadi? Tuhan akan bawa kamu naik ke level yang lebih tinggi lagi. Kehidupanmu pasti akan mengalami perubahan. Nah, justru waktu masa-masa seperti ini adalah waktu kita mengembangkan kapasitas di dalam diri kita. Dengerin baik-baik ya. Tuhan tuh mau berkatin kita itu dengan jatah yang besar. Tapi seringkali kita nggak bisa kasih tempat yang besar, sehingga jatah yang besar itu nggak nyampe kepada kita. Kita hanya bisa kasih tempat yang kecil. Ketika kita kasih tempat yang kecil, di ujungnya apa? Berkat Tuhan ya kita terima kecil. Harusnya jatah yang besar itu kita terima, kita nggak terima. Hari ini kita mesti belajar ya, memberi hati, memberi hidup, memberi sepenuhnya untuk Tuhan. Ketika engkau memberi sepenuhnya untuk Tuhan, tambah hari, engkau akan mengalami sesuatu yang ilahi. Hidupmu akan mengalami pemulihan, hidupmu akan dibawa ke dalam level kehidupan yang berbeda. Ya, perhatikan apa yang terjadi ketika Elimelek ini jauh hidupnya dari Tuhan, lari ke tanah tempat terkutuk. Moab itu tempat terkutuk loh. Ketika orang lari ke tempat yang terkutuk, di sana Tuhan tidak ada perlindungan Tuhan. Dosa itu membuat perlindungan Tuhan dalam diri kita itu terbuka, sehingga setan bisa kuasai
Nah, Elimelek ini bukan cari Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, justru lari daripada Tuhan. Padahal Bethlehem artinya rumah roti, di sana pasti Tuhan berikan penyediaan, tapi justru dia lari ke tempat terkutuk. Dan ayat yang ketiga, kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Dan yang lebih parah lagi, keduanya mengambil perempuan Moab. Anaknya tadi ngambil perempuan Moab. Harusnya nggak boleh kawin dengan perempuan Moab. Karena bangsa Israel waktu itu harus murni, harus kawin dengan keturunan Israel. Nggak boleh kawin campur. Kenapa? Karena sedang menunggu Mesias lahir dari keturunan orang Israel yang murni. Makanya Tuhan benci sekali dengan kawin campur pada zaman itu. Bapak, nanti kamu baca ya Bapak Ibu. Anak-anak muda ini meski baca di seluruh perjanjian lama, kamu akan ngerti. Sampai Tuhan marah sekali ketika didapatin orang Israel kawin campur. Karena dari keturunan Israel akan lahir seorang Mesias yang murni, bukan dari hasil kawin campur. Dan benar, ketika ini terjadi, tapi lihat apa yang Tuhan kerjakan dengan hal ini. Di ayat yang keempatnya, keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Tinggal di tempat terkutuk itu 10 tahun loh. Bayangkan, udah tahu tempat terkutuk, tapi tetap hidup di sana. Dan ujungnya apa? Kematian. Saya bilang, kutuk itu mendatangkan kematian. Kutuk itu mendatangkan dosa. Kutuk itu membuat hubungan kita dengan Tuhan putus. Kalau hubungan kita dengan Tuhan itu putus, kita di luar perlindungan Tuhan. Kalau hidupmu tanpa perlindungan Tuhan, kalau hidupmu tanpa dituntun Tuhan, apa yang terjadi? Di ayat yang kelima, lalu matilah keduanya, yakni Mahlion dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Tadi si Naomi kehilangan suaminya, sekarang kehilangan kedua anaknya. Mati semuanya di tanah terkutuk. Bayangkan kalau ini terjadi. Harusnya sadar, kalau orang itu yang ngadapin masalah, persoalan, hidup nggak ada pertumbuhan rohani, hidup nggak ditambahkan hikmat, hidup hanya biasa-biasa saja, nggak memiliki pengaruh, hidup hanya standar dari tahun ke tahun, jadi orang Kristen standar. Kehidupanmu juga nggak mengalami perkembangan. Kamu mesti sadar diri loh. Kamu mesti belajar berubah loh. Kita ini kalau hidup nih bertahun-tahun kekristenan, kita nggak mengalami pertumbuhan rohani, nggak memiliki dampak, nggak memiliki otoritas, kita harus sadar diri dan berubah loh. Pasti ada yang salah dengan kehidupan kita. Kita mesti sadar bahwa Tuhan itu membawa setiap hari ke dalam pertumbuhan. Dari iman satu pada iman yang lain, dari pengurapan satu pada pengurapan yang lain, dari hikmat satu pada hikmat yang lain. Dari pengaruh satu pada pengaruh yang lain, semakin besar harusnya. Semakin besar. Bayangkan, kalau pengaruh hidupmu tambah hari tambah besar di hadapan Tuhan, kuasa dan otoritasmu begitu powerful dan dahsyat, engkau akan mengalami namanya breakthrough dan terobosan. Perjalanan hidupmu naik terus menuju kebesaran. Menuju kebesaran. Tapi ketika engkau hidup di dalam dosa, engkau berada di dalam kematian, tinggal tunggu waktu kehancuran. Karena memang iblis kerjanya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ujungnya akan membawa kita mengalami kebinasaan yang kekal. Pertama, kamu akan dicuri segala sesuatu yang menjadi jatahmu. Bahkan kesehatanmu, berkatmu dicuri. Ujungnya tubuhmu dibunuh sehingga engkau akan capai destinasi itu ilahi. Dan harusnya kalian tuh memiliki umur yang panjang, minimal 120 tahun seperti kitab Kejadian pasal yang ke-6. Jatah manusia umurnya harusnya 120 tahun. Makanya harus dijaga mulai sekarang. Pola hidup, pola makan, semuanya dijaga. Hidup mulai takut akan Tuhan, supaya sepanjang hidup kita dulu jadi berkat. Harusnya jadi berkat. Ini orang tinggal di tempat terkutuk, gak sadar-sadar sampai mati loh. Sampai kehilangan, Naomi ini kehilangan suaminya. Dia kehilangan kedua anaknya. Perhatikan yang ketujuh, maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada menantunya itu, pergilah, pulang masing-masing ke rumah ibunya. Wis ngapain sih kamu ikut aku, mendingan balik aja ke rumah orang tuamu. Seperti lagu itu loh, pulangkan saja aku kepada ibuku.
Dan ternyata apa? Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang ke bangsamu." Ini mulai kesadar ini. Setelah kehilangan dia bertobat. Makanya jangan sampai kita itu setelah digebukin, ngalami proses, ngalami permukaan baru sadar. Memang kadang dableknya kita kadang dibenturin dulu, ngalami proses dulu baru sadar. Harusnya kalau ikut Tuhan itu disentil sedikit aja tetap sadar dan tetap berubah. Harusnya. Ketika kita memiliki kepekaan yang tajam seperti itu, hidup kita ini akan semakin cepat mengalami pemulihan dan semakin dibawa ke dalam level yang lebih tinggi lagi. Tapi kalau udah nunggu bertahun-tahun, ngalami persoalan, nggak ngalami breakthrough, masih muter-muter dalam kelemahan yang sama, dalam dosa yang sama, ya harusnya cepat berubah. Tetapi ayat yang ke-11, tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapa kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kau lahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Wes kamu pulang aja, wong aku juga nggak punya anak laki-laki, wong ngapain ngikut aku? Pulanglah anak-anakku, pergilah sebab terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masa akan kamu menanti sampai mereka dewasa? Karena itu kamu harus menahan diri tidak bersuami." Itu untung mertuanya itu sangat bijaksana loh. Kamu ngikut aku tuh buat apa? Kamu kan masih muda, aku udah tua. Kalau aku nikah hari ini ya gak mungkin lah aku punya anak, terus anakku kamu tunggu gede terus kamu nikah dengan anakku. Gak mungkin. Ini orang tua yang bijaksana. Makanya kalau kita ini bijaksana ya, kita memutus. Kenapa kok kita bisa bijaksana? Kebijaksanaan itu lahirnya dari kehidupan yang takut akan Tuhan, yang hidupin firman. Makanya kalau kalian belajar firman, hidupin firman, kata orang dunia, tambah tua, tambah pikun. Tapi kata Alkitab, tambah tua, engkau tambah penuh hikmat, tambah penuh pengertian, urapanmu tambah gede, kuasamu semakin powerful, hidupmu semakin memiliki otoritas dan kuasa harusnya. Harusnya dengan bertambah umurmu, engkau memiliki hikmat, pengertian, bisa semakin mengendalikan diri. Kalian ini kan masih muda-muda. Kalau kalian hari ini aja nggak bisa mengendalikan diri, jangan pernah berharap ketika engkau tambah dewasa, hidupmu baik loh. Kalau engkau nggak bisa mengendalikan dalam segala hal, emosi, amarah, hawa nafsu, tersinggung, sakit hati, nggak bisa ngontrol diri dan lain sebagainya. Kalau kamu nggak mulai latih dari sekarang, nanti masa tuamu akan lebih buruk loh. Ini puji Tuhannya, si Naomi ini memiliki hikmat dan pengertian. Ya wes lah, kamu pulang aja. Toh percuma kan, aku juga nggak akan kalau aku nikah hari ini pun nggak mungkin anak aku punya anak langsung terus kamu tunggu lama. Ini bijaksana. Bukankah jauh lebih, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa, masakan kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Ya, dia sadar diri nih. Tangannya teracung sama dari Tuhan. Tangannya Tuhan teracung terhadap Naomi dan keluarganya. Karena apa? Lari jauh dari hadapan Tuhan. Tuhan gak ngalami pembelaan. Tuhan gak adakan pembelaan. Dan benar-benar akhirnya anaknya diambil, suaminya diambil. Ayat yang ke-14, menangislah pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu untuk minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut kepadanya. Perhatikan ya, selalu ada dua pilihan dalam kehidupan kita ini. Kita mau pilih yang benar atau kita mau pilih yang jahat. Nah, kita setiap hari diperhadapkan dengan beratus-ratus keputusan loh. Dalam kita mau baru melek tidur pun, baru bangun tidur itu loh, kita akan diperhadapkan dengan keputusan. Harusnya dalam setiap keputusan kita itu harus tepat seperti yang Tuhan mau. Kalau keputusan kita yang salah, apa yang terjadi? Masa depan kita akan dipengaruhi keputusan kita hari ini. Kalau keputusanmu salah hari ini, masa depanmu akan bisa babak belur. Ketika kau ngambil keputusan yang benar, kamu akan menikmati semua yang Tuhan janjikan di masa depanmu. Dan apa yang diputuskan oleh Rut itu tetap
berpaut kepadanya. Dia tahu Naomi ini orang Israel. Dia orang keturunan dari Yehuda. Suatu hari dia pasti akan balik ke tanah perjanjian yang dijanjikan Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dia tapi beda dengan si Orpa ini balik ke tanah terkutuk. Orpa nggak ditulis lagi ceritanya, udah selesai dengan hidupnya. Dia tinggal di tanah terkutuk, jadi apa? Alkitab nggak tulis sejarahnya. Kalau hidupmu hari ini mau berjalan dalam keputusan ilahi, dalam ketepatan ilahi, kamu mengambil keputusan sesuai yang Tuhan mau, nanti perjalanan hidupmu akan ditulis dalam sejarah yang dikenang oleh generasi yang akan datang, bahwa kamu adalah orang yang hidup takut akan Tuhan, kamu orang yang disertai Tuhan, kamu yang dipercaya Tuhan, kamu akan dibawa ke dalam level kedalaman hidup bersama Tuhan. Ngerti sampai sini? Tapi kalau kamu ngambil keputusan yang salah, ujung dari perjalanan hidupmu kelar, selesai. Apalagi kalau engkau hidup dalam dosa. Hidup kita setiap hari itu loh, seperti kita ini sedang nulis sejarah. Nulis buku harian yang akan dibaca oleh generasi yang akan datang. Tergantung sejarah apa yang kamu tulis. Sejarah yang baik tentang perjalanan bersama Tuhan, atau sejarah hidupmu yang hancur-hancuran, yang babak belur. Dan ternyata setiap hari kita harus memutuskan segala sesuatu tepat seperti yang Tuhan mau. Dari bangun tidur, kamu mau langsung berdoa, atau kamu langsung pegang handphone. Kamu langsung nyembah Tuhan, atau langsung kamu ke kamar mandi. Atau kamu setiap hari, kamu memutuskan harus pakai baju apa. Kamu hari ini mau berdoa, atau hari ini melakukan dosa. Tiap hari kita diperhadapkan dengan keputusan-keputusan, ratusan keputusan, bahkan ribuan keputusan setiap hari yang harus kita putuskan. Keputusanmu akan selalu tepat di hadapan Tuhan ketika kamu belajar firman, selaras dengan firman, sejalan dengan firman. Ketika kamu sejalan dengan firman, firman itu jadi patokannya, jadi penuntunnya, jadi patternnya, yang akan membawa kamu seperti map yang akan menuntun kamu ke destinasi ilahi dalam hidupmu. Harusnya semua keputusan dan tindakan kita yang kita ambil harus tepat seperti yang Tuhan mau. Dan lihat, ketika Rut tetap berpaut padanya. Perhatikan di ayat yang ke-15. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya, pulanglah mengikuti iparmu. Tetapi kata Rut, jangan desak aku, meninggalkan kau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, kesitulah aku juga pergi. Dan di mana engkau bermalam, disitulah juga aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Ini keputusan yang tepat. Ini orang yang kenal Allah Abraham, Ishak dan Yakub loh. Dia tahu persis loh, Allahnya orang Israel ini Allah yang pencipta langit dan bumi. Dia ngambil keputusan tepat, dan ujungnya nanti kita baca di pasal selanjutnya. Besok saya akan lanjutkan di pasal yang keduanya. Ujung dari perjalanan Rut ini, dia begitu powerful. Dia tahu, dia ngikutin Naomi. Allahnya yang disembah Allah Naomi adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dia yang memberkati, yang sanggup mengubah perjalanannya Rut, yang suami sudah meninggal, yang bukan siapa-siapa, di ujungnya menjadi orang yang luar biasa. Keputusanmu hari ini menentukan masa depanmu. Keputusanmu apa yang kamu mau putuskan? Sejalan sesuai firman atau tidak? Kalau keputusanmu nggak sejalan dengan firman, kamu akan ketemu kehancuran. Tapi kalau keputusanmu tepat seperti yang Tuhan mau, komitmen sungguh-sungguh nih. Perhatikan ya ayat 16-nya. Jangan desak aku, meninggalkan kau dan pulanglah dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, kesitulah aku pergi. Di mana engkau bermalam, disitulah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Ini loh komitmen dengan Tuhan tuh kayak begitu. Dalam kondisi apapun aku mau ikut Tuhan. Aku mau jalan sama Tuhan. Ini orang komitmen. Orang yang setia itu kayak begitu. Nanti ketika kalian menikah juga harus belajar setia dengan pasanganmu. Komitmen. Dalam kondisi apapun aku tetap setia. Ini perjalanan masih panjang. Perjalanan kalian masih panjang. Terus kita akan lihat di ayat yang ke-17. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan, beginilah kiranya Tuhan menghukum-aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ketika Naomi melihat
bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah berkata-kata kepadanya. Lebih powerful kan? Karena kegigihan. Sama loh dengan doa kita loh. Kamu doa dengan gigi, kamu doa sekali nggak dijawab udah nyerah. Kamu berusaha bikin apapun baru sekali udah nyerah. Belajar apa? Belajar main keyboard, belajar main musik, terus kamu belajar sekali udah nyerah. Belajar apapun kalau kamu nyerah, kamu nggak akan terima apa-apa loh. Kamu berdoa pun juga kalau nggak kesungguhan hati, kamu nggak terima apa-apa. Alkitab kan ngajarin ada seorang perempuan yang menggedor-gedor hakim yang jahat, hakim yang lalim itu. Dia gedor-gedor setiap hari. Digedor nggak dibukain, digedor-gedor terus. Dan ujungnya apa? Ditolong. Kita dengan Tuhan juga harus memiliki kesungguhan hati yang seperti itu. Dalam hal apapun, memiliki keteguhan, memiliki kesungguhan. Seperti apa yang dialami oleh si Rut ini. Dia berkeras ikut bersama-sama dengan Naomi. Akhirnya Naomi pun nyerah. Oh, kamu mau ikut aku ya wes lah. Perhatikan ayat 19. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Dari tanah terkutuk dia balik, sadar lagi, balik ke Bethlehem, tempat di mana ada penyediaan Tuhan. Bayangkan, harusnya orang itu sadar kalau sudah berdosa, kalau sudah menyimpang dari kebenaran, tinggalkan dan mulai balik sama Tuhan. Kalau kalian masih tetap melakukan dosa, ya, kamu akan menuju kehancuran. Harusnya siapapun yang dengerin khotbah ini, kalau kalian sudah tahu itu salah, melanggar kebenaran firman Tuhan, hati nuranimu menuduh, kamu nggak ngalami sukacita, tinggalkan dan balik sama Tuhan. Ketika engkau mulai balik sama Tuhan, Tuhan akan bawa hidupmu ngalami sesuatu yang ilahi. Tuhan akan pulihkan hidupmu. Hanya di dalam Tuhan, di sana ada pemulihan. Di sana ada pemulihan. Dan mereka akhirnya berjalan sampai mereka tiba di Bethlehem di ayat yang 19. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka dan perempuan itu berkata, Naomi kah itu? Sampai orang gempar. Tapi dia berkata kepada mereka, jangan sebut aku Naomi. Sebutkanlah aku ini Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Pahit hidupnya. Kenapa? Lari dari hadapan Tuhan. Jauh dari hadapan Tuhan. Makanya jangan pernah lari dari hadapan Tuhan. Hidupmu akan mengalami kepahitan demi kepahitan. Perhatikan ya, orang yang gampang pahit, gampang tersinggung, gampang marah, gampang emosi itu karena jauh daripada Tuhan. Hubungannya sama Tuhan itu tidak benar. Orang itu kalau hubungannya dengan Tuhan itu benar ya. Hubungannya dengan benar. Hubungannya dengan Tuhan benar. Hubungan dengan sesamanya benar loh. Tapi kalau hubungannya dengan Tuhan itu tidak benar, pasti hubungan dengan sesamanya nggak benar. Kamu cek hatimu sendiri deh. Ketika kamu hubunganmu dengan pasanganmu nanti, atau hubungan dengan orang lain, hubungan dengan orang tuamu, hubungan dengan pendetamu, atau hubungan dengan siapapun, nggak benar, pasti hubunganmu sama Tuhan nggak benar. Karena hukum yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua yang nggak bisa dipisahkan dari hukum pertama adalah, itu kembar siam adalah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itu termasuk mengasihi orang yang menyebalkan, nyakitin, jengkelin. Kalau hatimu benar dengan Tuhan, hatimu benar loh dengan sesama, sekalipun orang itu nyebelin. Amin. Saya berdoa ini penting, ini ngerti ini. Dan ini pahit hidupnya ini. Naomi sadar sekali bahwa hidupnya pahit karena lari dari Tuhan. Tangan Tuhan teracung kepadanya. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Kenapa ya kamu sendiri lari jauh dari hadapan Tuhan? Ujungnya kamu akan ketemu malapetaka. Untung nyawanya aja nggak diambil nih Naomi. Masih diizinkan hidup. Suaminya mati. Anak-anaknya yang jadi pengharapannya mati. Suami jadi tulang punggungnya mati. Selesai hidupnya. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dengan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Dengerin baik-baik ya. Tuhan akan menentang hidupmu seperti di Yesaya pasal yang ke-63 ayat yang ke-10. Kalau engkau didapati menyakitin hatinya, menyakitin hati Roh Kudus, melukai, mendukakan Roh Kudus. Efesus pasal yang ke-4 ayat yang ke-30 katakan, kalau kamu mendukakan Roh Kudus, Allah akan menjadi musuhmu, bukan jadi pembelamu. Kalau engkau berada di pihaknya Tuhan,
kamu hidup dalam kebenaran, posisimu benar di hadapan Tuhan, Tuhan menjadi pembelamu, malaikat berkemah di sekelilingmu, malaikat akan menyertaimu, Roh Kudus akan memimpinmu, dan Tuhan akan menggantikan kamu berperang, Dia akan menjadi panglima perangmu. Tetapi kalau kamu dalam pihak berdosa, kamu memposisikan hidup menjadi lawannya Tuhan. Nah, kamu jadi lawannya Tuhan, apa yang terjadi? Hancur hidupmu semuanya, kacau, rusak, nggak ada masa depan. Kenapa? Naomi ditentang Tuhan karena dia lari dari hadapan Tuhan. Dia memilih lari dari hadapan Tuhan, hidup jauh dari hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan tidak lagi jadi pembelanya. Sama dengan hidup kita. Kalau kamu memilih dosa, kamu memposisikan kamu menjadi lawannya Tuhan. Ketika kamu berdosa, Tuhan akan menjadi lawanmu. Tuhan tidak lagi menjadi pembelamu. Apa yang terjadi? Hidupmu hancur, hidupmu bawa belut. Sekarang kita lihat di ayat yang kedua-dua. Kalau hidupmu ingin berhasil dan muncul, Tuhan harus jadi pemimpinmu, jadi gembalamu, yang menuntun seluruh hidupmu hari demi hari. Dia akan bawa hidupmu mengalami perjalanan yang penuh dengan keberhasilan dan keberuntungan. Sekalipun kau dibawa ke dalam lembah kekelaman, sekalipun gak ada jalan keluar, tetap Tuhan yang akan menjadi penuntunmu. Di ujungnya, Dia akan menyediakan hidangan di hadapan para lawanmu. Tuhan akan berkati engkau di hadapan para setan. Tuhan akan promosi engkau di hadapan para lawanmu. Tuhan akan angkat engkau tinggi-tinggi di hadapan para setan yang kerjanya pencuri, membunuh, dan membinasakan. Sekarang kita lihat ya yang terakhir. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Betlehem dan permulaan musim menuai jelai. Ini tepat kan? Setelah dia dari mengasingkan diri, melarikan diri dari hadapan Tuhan, dia balik lagi kepada Tuhan. Dan tepat loh, pada musim menuai jelai, Tuhan lakukan penyediaan. Di dalam Tuhan itu selalu ada penyediaan. Kalau engkau mulai hari ini hidup takut akan Tuhan, masa depanmu dijamin, diproteksi, dijagain, dicukupin. Apapun yang dikerjakan tanganmu, kalau kamu berjalan sama Tuhan, Tuhan akan bikin berhasil. Dia angkat tinggi-tinggi hidupmu, Dia akan promosi, Dia akan tinggikan, Dia akan bawa hidup jadi berkat bagi banyak orang. Dimulai dengan keputusanmu hari ini harus benar di hadapan Tuhan. Amin. Diberkati. Sekarang tutup matamu, tutup Alkitabmu. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Kami materaikan firman ini dengan darah anak domba Allah, nempel dalam hati kami, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, menjadi kehidupan. Dan aku berdoa setiap orang yang mendengar firman ini diberkati Tuhan, diubahkan Tuhan, dipulihkan Tuhan. Jamah, urapi, proteksi, jaga, dan lindungi. Hidup mereka dibawa dari kemenangan satu ke kemenangan ini, semakin mengalami sesuatu yang datang dari Tuhan sendiri. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amen, and God bless you. Tuhan memberkati.